Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar akuntansi ingin menampilkan sebuah presentasi materi pada minggu 3 dengan dosen pengampu Ibu Halmawati SE MSI. Sebelum saya mempresentasikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Reska Nurfa Kiki, dengan NIM 22233065. Dengan saya Lilana Alia Putri 20233046. Dengan saya Nur Hanifah 22233090. Resti Ramadini dengan 222336066. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 1. Pada materi minggu 3, terdapat 7 materi. Yang pertama ada akun dan buku besar yang akan disampaikan oleh Reska Nurfa Kiki. Kedua, bentuk akun Reska Nurfa Kiki. Ketiga, klasifikasi akun Nur Hanifah. 4, aturan debit dan kredit Nur Hanifah. Saldo normal Resti Ramadini. Pencatatan dengan akun Resti Ramadini. Dan materi 7, neraca saldo dengan Kak Lilana Alia Putri. Baiklah, langsung saja kita akan mulai dengan materi 1 dan 2 kepada saya sendiri. Akun dan buku besar. Akun merupakan sarana ikhtisar dasar dalam akuntansi, yang mana perubahan atas semua catatan aset, kewajiban, atau ekuitas pemegang saham selama satu periode. Sedangkan buku besar adalah suatu kelompok akun untuk sebuah entitas bisnis, yang dimana buku besar merupakan tahap akhir dalam akuntansi, yang menampung ringkasan data yang tercatat dalam jurnal umum. Adapun 5 jenis dari data transaksi, yaitu ada aset, di mana semua aset yang dimiliki dan digunakan untuk operasi bisnis. Yang kedua, liabilitas, yaitu kewajiban finansial yang dimiliki perusahaan kepada pihak luar. Ketiga, modal, uang yang diinvestasikan pemilik ke perusahaan. 4, ada pendapatan, yaitu adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan, baik dari usaha utama ataupun sumber lain. Yang kelima, ada pengeluaran, yaitu semua pengeluaran yang terjadi selama operasi bisnis, baik pengeluaran langsung maupun pengeluaran tidak langsung. Akun memiliki 3 bagian yang sederhana. Yang pertama, ada setiap akun memiliki judul. Apa itu akun memiliki judul? Yaitu nama pos yang dicatat dalam akun. Dan yang kedua, ada setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah kenaikan pos. Yang ketiga, setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah penurunan pos. Kenaikan dan penurunan dalam akun, yaitu suatu akun dapat disajikan dengan huruf T yang disebut sebagai akun T. Contoh akun kas yang dapat diuji sebagai berikut. Di sini ada kas dengan debit pada sisi kiri dan kredit pada sisi kanan, di mana setiap transaksi bisnis melibatkan suatu debit dan kredit. Total debit dan kredit untuk setiap transaksi bisnis harus sama. Dan ini adalah awal dari sistem akuntansi double entry. Jumlah yang tersisa dalam akun itu disebut dengan saldo. Selanjutnya adalah menganalisis akun. Menganalisis akun, kita dapat mengetahui apa yang dilakukan perusahaan dengan menganalisis akunnya. Ini merupakan sarana yang sangat bermanfaat bagi manajer yang sudah menguasai akuntansi. Contohnya seperti jika kita mengetahui saldo awal dan akhir kas, dan jika Anda mengetahui total penerimaan kas, Anda dapat menghitung total pembayaran kas Anda selama periode tersebut. Contohnya ada di sini, ada kas, piutang usaha, dan utang usaha. Berikutnya ada bagan akun. Bagan akun terdapat ada 2 macam. Yang pertama, akun-akun neraca, yaitu ada aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, ada akun-akun laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Contohnya ada di sini, akun-akun neraca. Dan ini adalah bagan dari dalam buku besar, di mana semua jurnal
umum dari kas, utang usaha, modal saham digabungkan di dalam buku besar, dan di sini nanti akan mendapatkan hasil akhir. Adapun cara membuat buku besar, yang pertama kita akan menuliskan tulis nama akun, yaitu judul pada buku besar. Yang kedua, tanggal posting buku besar, yaitu tanggal sesuai dengan pencatatan transaksi jurnal umum. Yang ketiga, ada tulis kode atau nomor akun yang mengacu pada jenis transaksi yang sesuai dengan jurnal umum. Yang keempat, isi kolom debit, yaitu sesuai dengan posisi di jurnal umum. Isi kolom kredit sesuai dengan jurnal umum, dan hitung saldo yang didapat dari pengurangan atau penambahan dari transaksi kolom kredit dan debit. Contoh buku besar ada seperti ini. Semua digabung menjadi satu, dan nanti akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, materi kedua itu bentuk akun. Bentuk akun dapat diilustrasikan dalam format akun T2 kolom dengan kolom debit berada di kiri dan kolom kredit berada di sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Baiklah, untuk materi 3 dan 4 akan disampaikan oleh teman saya Nur Hanifah. Kepada Nur Hanifah, kita persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang klarifikasi akun. Yang pertama yaitu aktiva, yaitu terbagi menjadi dua. Dan yang pertama yaitu aktiva lancar, yaitu aktiva yang berupa uang tunai atau aktiva yang mudah dijual dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Akun yang termasuk dalam aktiva lancar adalah seperti kas, piutang, wesel, tagih, beban bayar di muka, perlengkapan, dan surat berharga. Dan yang kedua yaitu aktiva tetap, yaitu aktiva yang sifatnya tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva ini mencakup tanah, gudang, peralatan, dan aktiva tetap lainnya. Kemudian, yang kedua, kewajiban, yaitu terbagi menjadi yang pertama, utang lancar, yaitu kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Untuk utang lancar ini terdiri atas utang dagang, utang wesel, utang pajak, rekening listrik dan telepon, dan utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Dan yang kedua yaitu utang jangka panjang, yaitu kewajiban perusahaan yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang terdiri atas wesel bayar jangka panjang, utang obligasi, dan utang hipotek. Kemudian modal. Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Akun yang termasuk dalam modal antara lain yaitu pendapatan dan pengembalian pribadi. Dan materi selanjutnya yaitu aturan debit dan kredit. Untuk setiap akun, semua penambahan akun dicatat pada suatu sisi dan semua pengurangan dicatat di sisi lain. Aturan debit kredit dalam akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penambahan pada aset akan dicatat di sisi kiri debit akun. Yang kedua, pengurangan pada aset akan dicatat di sisi kanan kredit akun. Dan yang ketiga, penambahan pada liabilitas dan owners equity akan dicatat di sisi kanan kredit akun. Yang keempat, yaitu pengurangan pada liabilitas dan owner equity akan dicatat di sisi kiri debit akun. Kemudian saldo normal. Saldo normal pada proses akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klarifikasinya di dalam bagan akun. Mungkin saja akun yang diharapkan memiliki saldo normal sebagai debit sebenarnya memiliki saldo kredit dan sebaliknya. Dan berikut materinya yaitu fungsi dari saldo normal dalam akuntansi. Instruksi Hanifah. Ini udah masuk ke materi si Resti. Oh, Ya, maaf ya. Untuk materi saldo normal akan dibacakan oleh Resti Ramarini. Kepada Resti Ramarini kita persilahkan.
Baiklah, saya akan menyampaikan fungsi dari saldo normal dalam akuntansi. 1. Fungsinya sebagai aturan pencatatan akuntansi agar tidak terjadi sebuah kesalahan ketika membuat laporan akuntansi. 2. Penentu antara saldo debit dan kredit dalam sistem akuntansi terdapat dua sisi, yaitu debit dan kredit. Hal itu yang akan menunjukkan bagaimana posisi saldo dalam laporan keuangan. 3. Mekanisme antara debit dan kredit yang berarti melakukan sebuah pencatatan dalam akuntansi berupa transaksi di sebelah kiri sesuai dengan akun yang bersangkutan. 4. Pengembangan akun real. Akun real dalam akuntansi ini meliputi neraca di mana berupa harta atau aktiva seperti haknya perlengkapan, peralatan, dan yang lainnya. 5. Pengelompokan akun normal. Akun normal merupakan sebuah akun yang terdiri dari pendapatan dan juga biaya atau beban. 6. Memudahkan membaca aset dan kewajiban ketika perusahaan memiliki banyak aset dalam artian keuntungan. Tentu akan dengan mudah ketika mengetahui bagaimana saldo normal yang seharusnya sebagai contoh ketika akun aktiva berada di sebelah kiri. Tentunya hal ini memudahkan bahwa keuangan perusahaan aman. Berikutnya, next. Jenis-jenis saldo normal dalam akuntansi. Saldo normal dalam akuntansi ada 4 jenis saldo. Pertama, saldo normal aset. Aset ini bisa berupa harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, baik itu berupa kas di tangan bank, piutang, perlengkapan, peralatan, persediaan barang, piutang, atau sesuatu yang dibayar di muka. 2. Saldo normal liabilitas dan ekuitas akan habilitas atau kewajiban dan juga ekuitas atau modal. Pada kondisi yang normal akan berada di sebelah kanan atau kredit. 3. Saldo normal pendapatan dan biaya pembacaan mengenai sebuah pendapatan. Tentu hal ini menambah aset yang dimiliki oleh perusahaan. 4. Saldo normal beban. Akun beban berada di sebelah debit dengan alasan ketika perusahaan mengeluarkan uang, dalam penyimpangannya akan ditulis di sebelah debit. Hal ini yang menjadikan akun normal beban berada di debit. Baiklah, terima kasih Resti Ramadini. Selanjutnya, materi untuk neraca saldo akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Kak Lilana Alia Putri. Kepada Kak Alia kita persilahkan. Baik, neraca saldo. Pertama, pengertian dari neraca saldo adalah daftar yang berisi keseluruhan data jenis akun beserta saldo total yang terdapat di setiap akun, yang disusun secara sistematis yang bersumber dari buku besar pada periode waktu tertentu. Neraca bisa dikatakan sebagai alat persiapan untuk mengetahui keseimbangan total jumlah antara debit dan kredit pada akun yang ada dalam buku besar. Yang kedua, fungsi neraca saldo. Fungsinya secara umum adalah sebagai alat evaluasi karena penyediaan informasi terkait saldo yang terdapat pada masing-masing akun yang berasal dari buku besar. Berdasarkan evaluasi tersebut, maka fungsi trial balance di antaranya yang pertama, fungsi persiapan yaitu mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan. Yang kedua, sebagai fungsi pencatatan yaitu mencatat setiap data yang ada pada akun. Yang ketiga, fungsi koreksi yaitu melakukan pengkoreksian terhadap seluruh pencatatan dan siklus akuntansi. Yang keempat, fungsi monitoring dengan melakukan pengawasan pada setiap akun keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada jenis neraca saldo. Jenis neraca saldo ada 3 jenis. Neraca saldo umum, neraca secara umum, diantaranya neraca saldo yang belum disesuaikan jenis ini merupakan dasar saldo yang dibuat sesudah
Maaf. Neraca saldo yang dibuat sesudah semua transaksi dicatat pada buku besar. Selanjutnya, saldo pada buku besar tersebut dipindahkan ke daftar saldo. Dari situ, kamu tahu kesalahan yang terjadi pada pencatatan debit atau kredit buku besar dan membantu kamu melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Neraca saldo sesudah penyesuaian daftar isi saldo dibuat setelah melakukan penyesuaian pada akun-akun tertentu dan berbasis akuntansi akrual sehingga ada akun yang membutuhkan penyesuaian seperti pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, dan lainnya. Jika kamu tidak melakukan penyesuaian, hasil laporan keuangan kamu dikatakan kurang valid karena tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Neraca saldo penutup pada jenis ini, daftar saldo digunakan untuk memastikan buku besar sudah mempunyai saldo untuk periode selanjutnya. Semua akun dan saldo yang termasuk daftar saldo penutup harus seimbang akun dan saldo neraca pada akhir periode. Yang keempat, cara membuat neraca saldo. Cara membuat neraca saldo ada 7 langkah untuk membuatnya sebagai berikut. Yang pertama, mencatat segala transaksi keuangan dalam jurnal dan mencatat ke buku besar. Yang kedua, persiapan neraca untuk mengecek keseimbangannya antara saldo debit dan kredit. Yang ketiga, dalam mempersiapkannya, kamu membutuhkan saldo akhir dan semua akun buku besar sampai pembukuan bank. Yang keempat, kamu harus mengecek buku besar dan semua saldo harus seimbang. Yang kelima, susun lembar kerja dengan mengisi nama akun dan saldo ke 3 kolom. Yang keenam, jumlah kolom debit dan kredit hasil keduanya harus seimbang. Yang ketujuh, membandingkan hasil apabila totalnya sama, maka ditutup, sedangkan jika ada perbedaan, maka kamu harus cari tahu permasalahannya di mana. Pencatatan yang kelima, pencatatan dengan akun. Definisi dan fungsi akun. Akun kadang juga disebut dengan pos, rekening, atau perkiraan. Berasal dari bahasa Inggris account, dari perspektif matematika. Sebuah akun merupakan penjabaran dari suatu elemen di persamaan akuntansi. Yang keenam, format akun. Format atau bentuk akun dirancang atau direkayasa sesuai kebutuhan berikut. Ini format akun yang lazim digunakan dalam praktik, yaitu yang pertama format T, yang kedua format saldo debit kredit, yang ketiga format saldo berjalan. Yang ketujuh, ragam akun. Pencatatan akuntansi berbasis akun dalam sebuah berdasarkan induknya, yaitu elemen-elemen di persamaan akuntansi. Yang pertama, akun-akun elemen aset, yang kedua akun-akun elemen biaya, yang ketiga akun-akun pengembalian kepemilikan, yang keempat akun-akun liabilitas. Baik, itulah presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.